Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kami akan membuat sebuah inverter ya. Sebuah inverter kami ada pesanan dari seseorang yang akan dibawa ke sebuah pegunungan. Inverter ini akan difungsikan sebagai pengecasan HP atau charger HP dari aki 12 volt. Kami sekalian di sini akan membuat 5 biji inverter karena akan segera dibawa ke pegunungan untuk pengecasan dari bapak-bapak yang ada di pegunungan sana. Proses pengeboran untuk jalur aki di sini terdiri dari min dan plus 12 volt. Sudah berlubang. Proses penyusunan sebuah driver untuk inverternya ya. Terlebih dahulu kami telah membuat 5 buah driver inverternya. Pemasangan jalur-jalur min plus, kemudian pengeliman batang frit yang sudah saya lapisi, saya olesi lem iPhone atau lem kuning. Ini tanpa mur baut untuk menuju boxnya teman-teman. Jadi kekuatannya hanya pakai lem. Tetapi sudah cukup kuat ya kalau bebannya ringan. Proses penyolderan menuju ke tembaga atau gulungan primernya teman-teman, karena di sini juga terdapat gulungan primer dan sekunder. Penyambungan dioda sebagai anti balik supaya terbalik aman. Pembuatan rangkaian CT, karena di sini bukan AC ya, outputnya bukan AC tetapi DC yang kisarannya bisa mencapai 150 volt DC hingga 300 volt DC. Pemasangan menuju tempat. Kemudian penyolderan menuju ke tegangan stop kontak teman-teman antara min dan plus. Out DC ini bisa dipakai untuk charger, bisa untuk dipakai untuk lampu. Hanya tidak bisa untuk kipas angin, tidak bisa, atau trafo tidak bisa masuk ke sini. Ini hanya bagian-bagian elektronik yang tersendiri, charger, lampu LED, dan lain-lain. Kemudian proses selanjutnya membuat lubang kabel menuju ke stop kontak. 2 lubang karena ada 2 kabel. Kemudian proses memasukkan kabel tegangan outnya di sini sudah tersusun. Kemudian proses pembautan tutup boxnya ini ada 4 baut maksud saya, dan sudah terbaut cukup rapat. Di sini ada rongga-rongga sebagai ventilasi ya, supaya udara bisa keluar masuk. Ini tanpa kipas angin teman-teman, tanpa kipas angin sebagai pendingin. Dan proses memasukkan menuju ke stop kontak. 2 kabel warna kuning ini adalah negatif positif dengan volt DC sekitar 150 volt minimal hingga 300 volt. Di sini kami buat cukup dengan 200 volt DC teman-teman. Bisa kita fungsikan sebagai charger HP buat masyarakat pegunungan. Ini membuat lampu LED sebagai indikator supaya dapat ditandai bahwa mesin atau inverter ini aktif atau tidak aktifnya. Penyolderan lampu LED ini kami pasang warna kuning teman-teman, menggunakan resistor 220 kilo 2 kali. Penyolderan resistor menuju LED, dan ini proses pengeliman LED-nya. Karena LED ini tidak panas, maka lampu diperkirakan cukup kuat. Dan ini proses perekatan stop kontak, karena biar tidak oleng ya, kami rekatkan dengan pemanas solder. Dan sudah jadi, tinggal pengujian. Sampelnya kami tes 1 biji saja. Ini kami akan membuat 5 teman-teman. Ini sampelnya 1 biji akan kami tes. Lampu LED sudah nyala warna kuning, berarti inverter sudah on. Dan kami akan menguji 1 buah lampu apakah
bisa menghidupkan lampu ini atau tidak? Tuh 2, 3, ternyata nyala sempurna. Ini lampu sekitar 20 wattan kurang lebih teman-teman ya, 20 watt, nyala sempurna untuk pengujian satu buah inverter yang sudah jadi. Dan 5 inverter sudah jadi semua. Ini siap dibawa ke pegunungan, sudah jadi. 5 inverter sebagai penolong bapak-bapak yang ada di pegunungan. Sekali lagi sebagai sampel akan kami uji dari 5 inverter ini teman-teman. Saya jepitkan tegangan negatif dan positifnya dan nyala terang seperti PLN. Dari aki 12 volt keluar 150 minimal hingga 200 volt DC ya. Ini bisa kita manfaatkan sebagai charger HP ataupun charger tank semprot ataupun buat lampu LED di pegunungan. Dan ini Bapak yang pesannya teman-teman, Bapak Budi Sudarsono sebagai warga pegunungan. Selamat buat Bapak Budi, semoga sukses di pegunungannya. 5 inverter terdiri dari japit aki sudah tersusun dan sudah siap dibawa. Ini seperti ini posisi semua inverter yang akan dibawa. Dan kami akan menguji satu persatu sebelum dibawa ke pegunungannya. Kami jepitkan negatif ke negatif, positif kami jepitkan positif, lampu indikator sudah nyala. Kami uji satu-satu. Kalau ada yang kendala, kan kasihan sudah sampai gunung ternyata ada kendala. Dan nyala untuk satu inverternya ya, nyala terang. Jadi di pegunungan terasa di perkotaan. Dan akan saya uji keseluruhan 5 inverter ini teman-teman. Akan kami gabungkan jepit plus dan jepit negatif. Kami gabungkan secara bertumpuk ya. Dan akan kami uji nanti secara bersamaan. Jepit yang ketiga, kemudian kami susul jepit yang keempat. Kami susul jepit yang keempat positif. Kami susulkan kembali walaupun bertumpuk-tumpuk, yang penting tidak konslet ya. Jepit yang kelima negatif. Dan ini jepit yang kelima positif. Kita lihat lampu indikator semua sudah nyala ya, semua sudah nyala. Tes satu persatu. Hidup. Yang kedua hidup, nyala ya, terang. Yang ketiga hidup, nyala, terang. Dan yang keempat hidup, nyala, terang. Sudah cukup terang ya. Dan yang terakhir hidup, nyala, terang. Semua sudah berfungsi sebagaimana kebutuhan kita. Sudah jadi semua inverter, kami membuat langsung 5. Dan ini proses untuk memasukkan ke sebuah tempat. Seperti ini teman-teman. 5 inverter akan dibawa ke pegunungan. Semoga bermanfaat. Dan inilah sebuah bahan-bahan yang telah kami pakai teman-teman. Ini adalah dari batang Frit playback. Biasanya secara utuhnya terlihat seperti ini ya, batang Frit playback. Tetapi dalam posisi yang kami gunakan ini hanya separuh dari batang Frit ini teman-teman. Jadi proses pembuatannya adalah mengambil kunci dari batang Frit ini, saya lepas, kemudian saya mengambil separuhnya teman-teman. Biasanya ketika hendak membuka dari playbacknya, ini ada yang terbuka secara utuh, tercopot secara utuh, ada juga copot dalam posisi patah. Dan di sini kami memanfaatkan patahannya teman-teman. Sebuah contoh seperti ini. Kami pernah mencopot dari playback, ternyata ada beberapa sisi yang patah. Kami gunakan patahannya, dan cara pasangnya, patahannya kami tempelkan saja di sini seperti ini. Kalau dilihat posisi seperti ini, maka ini akan tertutup rapat ya, karena sisinya rata. Biasanya ada sebagian sisi yang tidak rata seperti ini, maka kita ambil yang rata. Kalau sisi yang tidak rata berarti tidak press ya, kita ambil sisi yang rata baik di atas maupun yang di bawah seperti ini.
Nah, ini proses pembuatannya. Setelah rata, maka kami pun akan membuat kekuatan dari benang ya. Kami mengambil benang. Prosesnya adalah seperti ini. Kemudian saya potong benangnya, lalu saya akan mengambil isolasi kertas ya. Kami isolasikan ini teman-teman, kami isolasikan. Kita ambil tengahnya ya, kita ambil tengahnya di sini. Ini saya perjelas, 2 kali ikatan ini sudah kuat teman-teman. Ini prosesnya. Setelah 2 kali mengikat isolasi ini, saya tutup begini. Kemudian yang samping saya tutupkan samping, sisa-sisanya yang samping juga saya tutupkan samping. Tadi berawal dari sini ya. Kemudian saya mengambil lagi ikatan, saya buka lagi isolasinya. Tadi dari atas ke bawah, sekarang menyamping agar hasilnya lebih kuat ikatan isolasi menuju batang feritnya. 2 kali ikatan sudah kuat, tinggal memotong. Sudah terbentuklah segi 4 yang rapat. Kemudian cukup saya lobangi untuk mendapatkan lubang tengah ya. Saya lobangi saja di sini, lubang yang penting bolong dulu. Kemudian saya benahi pakai kuku seperti ini. Hasilnya batang ferit terlindung ya, sehingga tembaga nanti kemungkinan akan aman karena sudah terlindung dengan isolasi kertas ini. Jadilah seperti ini. Dari beberapa batang ferit yang sudah tersusun, inilah proses pembuatannya teman-teman. Karena box yang kami sediakan di sini cukup kecil ya, ini akan sebagai dudukan. Di sini kami beli yang sekitar berapa senti ini, kami ukur teman-teman, 5,5 senti ya, 5,5 lawan 11,5, 5,5 senti lawan 11,5. Cukup untuk tempat pembuatan inverternya. Dan salam satu hobi buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.